Siang hari ini kita lanjut kembali ya pada pertemuannya, yaitu membahas model regresi ya, analisa model regresi. Nah, di mana analisa model regresi ini pada Smart PLS versi sebelumnya ya, yaitu Smart PLS versi 3 ini tidak ada ya. Jadi dalam Smart PLS versi 4 keterbaruannya adalah ya adanya regresi versi 4 gitu ya. Nah, jadi makanya kita lihat nantinya jika Bapak Ibu nantinya bukan menghasilkan persamaan SEM ya, artinya uh, tidak lagi nanti kita menggunakan indikator ya, tidak lagi kita menggunakan dimensi ya, tetapi langsung variabel. Ya, maka nanti kita ya kita gunakanlah yang namanya analisa regresi ya. Nah, di mana analisa regresi ini menghubungkan gitu ya antara variabel independen dengan variabel dependen langsung gitu ya. Nah, jadi tanpa adanya indikator ya. Jadi hubungannya adalah independen langsung dengan variabel dependen fungsinya ya, dan diformulasikan untuk memprediksi hubungan antara pengaruh dari variabel independen terhadap dependen. Jadi berbeda ya dengan persamaan SEM gitu ya. Jadi kalau dia persamaan SEM menghubungkan antara variabel yang observed dengan variabel yang unobserved gitu ya. Di mana masing-masing daripada variabel observed dan juga unobserved tersebut gitu ya, itu memiliki beberapa indikator gitu ya. Nah, jadi dalam regresi tidak ya, langsung dia independen dengan variabel independen terhadap dependen langsung gitu ya. Dan kalau bisa nantinya data-data sekunder ya. Kalau data sekunder kita olahnya dari apa ini ya, dari regresi ya, yang pada menunya di menu regresi pada Smart PLS ya. Nah, khusus itu ada menunya sendiri ya, Bapak Ibu. Jadi bisa kita lihat menunya ini ya. Nah, yang di mana menu ini sebelumnya nggak ada ya. Nah, tetapi dengan adanya Smart Playlist versi 4 ini ada ya. Nah, silakan nantinya menggunakan menu ini ya dalam tugas papernya ya. Silakan nanti. Oke. Nah, dan dalam Smart PLS di sini gitu ya, tujuannya analisa ini adalah uh, menguji ya variabel independen ya, nilainya jelas gitu ya, dapat diketahui untuk memprediksi nilai terhadap variabel dependen, di mana masing-masing dari variabel independen di situ tersebut gitu ya bisa bisa dihitung secara tertimbang ya melalui sebuah prosedur ya, yang melihat prediksi maksimal ya pengaruhnya. Nah, untuk model regresi di sini nanti di dalam Smart PLS kita bisa menggunakan regresi linear, regresi non-linear, atau juga regresi multiple, ganda ya, regresi berganda, multiple regression. Jadi linear regression, ya non-linear regression, dan juga multiple regression, Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi tipe regresinya 3 ini. Dan masing-masing dari regresi di sini gitu ya, kita akan masuk menunya pada menu regression ya. Jadi bisa digunakan menu regression tersebut. Oke. Nah, untuk yang non-linear ya, non-linear regression gambarnya tidak sama gitu ya dengan yang regresi linear ya. Sangat tergantung kepada sejauh mana respon masing-masing variabel itu bereaksi dari setiap input dari variabelnya. Dan dan garisnya ini akan timbul gitu ya. Garisnya akan timbul sangat tergantung pada respon masing-masing variabel. Nah, ini terlihat ya, ada yang sifatnya linear. Nah, inilah dia linear relationship. Ya, artinya naiknya X ya menyebabkan Y-nya naik gitu kan. Nah, jadi linear ya garisnya sebagai berikut. Sedangkan yang non linear, nah bisa aja dia cembung seperti ini gitu ya.
ya cembung seperti ini, non-linear relationship. Ya, jadi misalnya mau menggambarkan hubungan antara pertumbuhan populasi. Ya, kalau dia pertumbuhan populasi itu apa ya? Cenderung garisnya seperti ini, gitu ya. Jadi non-linear dia. Makanya ada teori Thomas Robert Malthus gitu ya. Dan ada juga yang sifatnya linear ya. Bagaimana jumlah personel uh, terhadap biaya gaji gitu ya. Makin banyak personil maka makin banyak gaji gitu kan. Berbeda dengan teori populasi gitu ya. Semakin banyak populasi maka semakin kecil lahan. Nah, jadi dia semakin banyak jumlah penduduk maka semakin kecil, semakin mengecil lahan, gitu kan? Nah, jadi terlihat dia garisnya cembung seperti ini, mengerucut dia lahannya. Nah, inilah kalau kita mau menggunakan asumsinya regresi. Dan regresi berganda di sini digunakan ya untuk hubungan ya bagaimana memprediksi variabel dependen ya, di mana dari variabel independen dan memprediksi sangat pentingnya diukur dari sekitar lingkungannya yang berubah, yang berdampak terhadap output ya, atau juga berdampak terhadap target. Nah, jadi untuk regresi regresi simple ya atau simple linear regression, nah itu satu gitu ya. Jadi satu, nah terhadap banyak ya terhadap banyak. Nah, sedangkan multiple regression, nah ini variabel independennya banyak ya. Ada gambar jam, ada gambar orang ya, ada gambar buku gitu kan terhadap uang. Nah, boleh. Nah, inilah yang namanya simple linear regression dan juga multiple linear regression. Dan inilah kategorinya ya. Jadi regression analisa dengan ini ya, dengan linear regression itu terbagi atas simple linear regression dan multiple linear regression. Nah, sedangkan non linear regression itu yang bukan dari linear regression. Nah, ini kategorinya ya. Nah, yang non linear itulah nantinya intervening ya, moderating. Nah, bagaimana cara mengoperasionalkannya di SPSS versi 4 gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa juga pengganti dari IPIUS ya. Misalkan ada disertasinya Bapak Ibu nanti selain dari alternatif menggunakan IPIUS ya bisa juga menggunakan Smart PLS versi 4 ini gitu ya. Nah, jadi terlihat sebagai berikut gitu ya. Uh, dikasih nama regression. Setelah itu save. Ya, dari menu regression tadi ya, setelah diklik menu regression, maka muncul menu estimate PLS-nya ya. Estimate PLS-nya diklik ya, lantas muncul seperti ini. Nah, setelah itu inilah dia ya, muncul data-datanya ya, mana mana data independen, mana data dependen gitu ya. Jadi kita lihat, kita drag dan drop ya, kita drag dan drop single indicator yang dibuat ya dari variable dependen. Nah, ini dia single indicatornya. Oke. Nah, single indicatornya ini. Nah, makanya tidak ada yang namanya apa ya, indikator. Kalau yang Smart PLS kemarin kan dia ada indikator ya seperti ini gitu ya. Nah, ini tidak ada gitu ya. Jadi langsung dia variable gitu. Langsung variable ya. Nah, itulah yang namanya dependent variable. Ya, kemudian yang namanya drag and drop dari indikatornya menjadi variable dependent. Nah, jadi Bapak Ibu di drag ini. Ini semuanya. Ya, di drag itu artinya apa? Di blok gitu ya. Di blok lantas ditekan kontrol, lantas ditekan mouse gitu kan. Lantas pindahkan ke sini. Pak izin, ininya share screen-nya bermasalah kayaknya Pak. Nggak ada yang Oh, nggak nampak. nampak ya? Iya Pak. Oh. Tapi nanti saya bisa memberikan ini video ya kepada Bapak Ibu. Ya Pak. Nah, ini udah lihat ya. Sudah Pak, udah aman Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi
Jadi inilah yang namanya variable independen. Ya, inilah variable independen ya. Nah, jadi independennya ada 15 misalnya. Ya kan 15. Nah, ini kita drag. Jadi tekanlah kontrol, lantas tekanlah mouse gitu ya. Lantas drag ke sini. Ya, drag ke sini. Nah, muncullah warna kuning gitu ya. Jadi bisa aja Bapak Ibu pilih seluruh masing-masing variabel ini mana yang perlu, mana yang tidak gitu kan sebagai variabel independen. Jadi nggak semuanya juga. Boleh hanya ini saja gitu kan. Ya kan boleh juga ini saja. Nah, boleh 3, boleh 4, boleh semuanya gitu kan. Nah, tinggal drag pindah ke sini. Sudah? Nah, itulah ya Pak ya. Setelah itu tinggal tarik garis. Ya, kita tinggal tarik garis dari sini ke sini ya. Masing-masing itu. Ya, masing-masing. Select ya, select pilih garis. Nah, muncul sebagai ini. Nah, seperti ini modelnya. Ya, setelah itu diapakan ya? Eh, Setelah itu di run. Nah, jadi di run ya. Bagaimana ini muncul outputnya? Nah, muncul outputnya di diklik gitu ya. Diklik calculate. Nah, jangan lupa ya. Diklik calculate. Ini ya. Diklik calculate. Nih. Setelah diklik calculate, maka akan muncul ini. Nah, setelah diklik calculate, regression analysis. Itu ya. Calculate regression analysis muncul sebagai berikut. Nah, setelah itu munculnya seperti ini gitu ya. Artinya diminta tipe tipe pengujian ya. Jadi tipe pengujiannya dua arah gitu ya. Artinya kalau grafik kurva normalnya arah kiri atau arah kanan ya, to tail. Dan juga level signifikannya mau 1%, mau 5% ya kita set dari sini 0,05 aja ya supaya dapat banyak yang signifikan gitu ya. Dari 15 variabel independen tadi mana yang signifikan. Ya, kemudian juga standar error type-nya normal, standar error ya. Nah, sebagai berikut. Setelah itu klik start calculation. Ya, klik start calculation di sini. Nah, udah ya. Setelah klik start calculation, maka muncullah hasil langsung ya. Nah, jadi muncul hasil langsung berupa grafik outputnya. Grafik outputnya dalam bentuk gambar ya sebagai berikut. Nah, jadi hubungan antara L1 nah, nilai koefisiennya 0,14 negatif. L2 0,082 negatif. L3 0,275 sampai LS9 0,021 gitu ya. Nah, ini adalah graphical output. Nah, jadi graphical output ini belum belum nampak gitu kan, signifikan atau enggak. Nah, maka kita lihat signifikansinya dari summary coefficient. Klik Bapak Ibu klik summary coefficient ini. Ini ya. Nah, disinilah untuk memunculkan nilai L1 terhadap employee satisfaction itu nilainya ini signifikan atau tidak. Ini kan hanya koefisien didapatkan gitu ya. Nah, tapi kita belum tahu ini mana yang signifikan, mana yang tidak gitu ya. Nah, itu. Maka muncul hasil. Nah, sebagai berikut. Nah, jadi di sini ya terlihat ya. Terlihat dari summary coefficient-nya ini yang warna merah ya, yang warna merah itu adalah tidak signifikan. Ya, ini tidak signifikan, ya kan? Ini tidak signifikan, ini juga tidak. Nah, jadi yang warna hijau ya Bapak Ibu ya, ini tidak signifikan. Ini juga tidak signifikan. Berarti dari 10 variabel independen gitu ya, hanya
tiga yang signifikan, begitu ya. Yang tiga yang signifikan artinya kita konsisten ya, kita dukung teori, dan kita dukung penelitian sebelumnya yang kita ambil, gitu ya. Itu makna signifikan atau tidak signifikan. Yang tidak signifikan berarti menolak. Nah, kenapa dia tidak signifikan, gitu ya? Ya karena nilai alfa 5%-nya, gitu ya. Nah, ini di atas 0, di atas 0,05, gitu ya. Nah, di atas 0,05. Nah, ini nilai T hitungnya. T hitungnya ya di atas 1,9 ya. 1,9. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana di sekitar alfa 2,5% gitu ya. Di alfa tersebut signifikan atau tidak ya. Jadi di level alfa 5% signifikan. Kita bisa baca aja dari nilai T value-nya ya. Jadi kalau T value-nya udah uh, dengan angka 2 gitu kan, nah itu pasti signifikan. Tapi kalau dengan angka 1 masih diragukan gitu ya. Nah, kalau ini dia udah pasti signifikan. Nah, inilah cara kita melihat signifikan atau tidak signifikan ya. Setelah itu, nah jadi jika nilai P value-nya kurang dari 5% dan T value-nya kurang lewat dari higher than ya, higher than 1,96, maka itu signifikan. Artinya punya dampak ya pada level keyakinan alfa 5%. Dan ini adalah nilai unstandardized coefficient ya. Ini adalah nilai unstandardized coefficient. Ya, ini menjadi model persamaan. Oke, unstandardized. Dan unstandardized coefficient itu sebagai nilai beta yang menunjukkan slope untuk memprediksi terhadap variabel dependen dengan independen terhadap variabel independen ya. Jadi setiap variabel satu itu akan meningkat ya. Maknanya seperti itu kan. Jadi setiap satu satuan perubahan dari nilai X ya kan akan berdampak terhadap nilai Y ya. Artinya variabel LS1 ini kan kalau dia berubah satu satuan maka akan berdampak terhadap dependennya ya. Dependennya akan meningkat 0,44 katanya ya. Nah, ini ya degree 0,004 akan meningkatlah dependennya sebesar 0,004. Nah, ini kalau dia meningkat satu satuan. Kalau meningkatnya dua satuan, maka meningkatnya dua ya, bukan lagi 0,4, berarti kalikan dua, gitu kan? Nah ini. Dan nilai standar digit, nilai standar beta koefisien itu dibandingkan dari masing-masing individual terhadap variabel antara independen terhadap variabel dependennya. Jadi nilai absolute koefisiennya itu ring antara 0 sampai dengan 1 gitu ya. Dan selain dari apa ya, summary coefficient, nah kita dapatkan dari menu summary ANOVA. Ya, summary ANOVA-nya bisa juga seperti ini ya. Nah, jadi summary ANOVA-nya atau kita sebut dengan nilai F hitung ya. ANOVA itu kan F test ya. Kalau dalam FPSS ya, ANOVA itu ANOVA itu adalah analisis of varian gitu ya. Artinya uji F, uji simultan gitu ya. Jadi kalau dari uji simultan menunjukkan nilai F hitungnya adalah 9,7 gitu ya. 9,7 ini nilai F hitungnya. Jadi Bapak Ibu terjemahkan aja gitu kan. F hitung dibanding dengan F tabel ya, cari nilai F tabel. F hitungnya lebih besar daripada F tabel maka A0 ditolak gitu kan, HA diterima gitu. Cara apa ya, menerima atau juga menolak hipotesis ya. Nah, jadi F hitung inilah ya, dan juga nilai P hitungnya disebut dengan kemampuan prediksi ya variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan ya kan berpengaruh signifikan. Nah, itu cara membacanya ya.
Dan baik itu summary coefficient maupun juga summary Innova itu bisa di Excel-kan gitu ya, dengan cara mengklik menu Excel ya. Maka muncullah hasil Excel yang disimpan pada menu download gitu ya. Bisa muncul menu tersebut. Oke. Dan summary coefficient sudah kita dapatkan, kemudian summary Innova juga sudah kita dapatkan dari analisa regresi, ya kemudian juga unstandardized coefficient. Nah, jadi yang namanya unstandardized coefficient kita klik, maka muncullah ini dia unstandardized coefficient. Nah, dari 0,04 gitu ya. Nah, jadi unstandardized coefficient tadi sama dengan ini, Bapak Ibu ya. 0,004. Nah, ini standardized coefficient. Ya. Jadi kalau mau dipisah juga boleh ya. Standardized coefficient ya, ini ambil. Klik ini akan muncul ini, gitu ya. Hanya parsialnya, gitu ya. Dalam bentuk parsialnya, Pak Ibu. Nah, sedangkan standardized coefficient-nya adalah 0, negatif 0,114 gitu ya. Nah, jadi standardized coefficient-nya 0,114. Nah, inilah dia. Jadi perbandingannya itu dua tadi gitu ya. Standardized coefficient dan juga unstandardized coefficient. Yang membedakan mana beta, mana alpha gitu ya. Itu dia. Yang namanya beta unstandardized ya. Yang namanya alpha standardized. Nah, inilah dia. Jadi ini memang modelnya, model aplikatif. Kita misalnya mau memprediksi ya, memprediksi tarif dasar listrik gitu ya. Jadi tarif dasar listrik dalam 1 tahun gitu ya, itu naik atau turun, sangat tergantung gitu kan. Variabelnya apa? Ada variabel inflasi. Inflasi Indonesia naik enggak gitu kan? Ya sekarang mahal gitu kan, harga barang mahal. Harga barang nggak mahal sebenarnya kan, tetapi daya beli orang yang apa tidak ada gitu kan. Jadi orang menunda ya, menunda yang sifatnya tersier ditunda ya, hanya memenuhi kebutuhan primer gitu kan. Nah berarti inflasi nggak ada gitu kan, nggak naik sekali kan. Kalaupun ada 0, lah gitu ya, 0, inflasinya. Nah jadi yang namanya prediksi tersebut bisa kita gunakan apa ya analisa regresi ini gitu ya. Jadi tarif dasar listrik ditentukan dari pertama inflasi, yang kedua tarif apa ya naiknya apa listrik PLN. Nah seperti itu tarif dasar listrik misalnya. Ya standardized coefficient. Nah kita udah bahas satu-satu gitu ya R square gitu ya. Nah jadi R square seperti ini. R square-nya. Tapi ketika Bapak Ibu pembahasan nantinya di disertasi, udah pasti kan menggunakan lebih dari satu variabel independen gitu ya. Nah, maka kalau lebih satu variabel independen Bapak Ibu gunakan wajib menggunakan yang R adjusted ya. Nah, banyak disertasi orang membahasnya ini salah ya. Tapi adalah unstandardized coefficient. Gitu ya. Unstandardized coefficient. Nah, kalau mau gunakan uji Durbin juga boleh ya, uji Durbin Watson ya untuk melihat multikolinearitas gitu ya. Jadi nilai Durbinnya 2,16 gitu ya dibandingkan dengan nilai Durbin tabel gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi koefisien determinasi ini ya 0,556. Artinya apa? Artinya seberapa jauh 10 variabel independen tadi variasi hubungannya terhadap variabel dependen mampu menjelaskan, mampu memprediksi. Kemampuan memprediksi 10 variabel independen tadi adalah 55,6. Ya, kalau misalnya tadi adalah Y-nya adalah tarif dasar listrik gitu ya, sedangkan X-nya adalah
variabel-variabel penentu naik turunnya harga tarif dasar listrik gitu ya, maka 55,6 tadi peranan dari variabel-variabel yang digunakan sebagai variabel dependen, kemampuan untuk memprediksinya 55,6. Nah, berarti kuat nggak? Kuat tidak gitu ya. Nah, kita anggap kuat karena di atas 50%. Udah dianggap representatif. Variabel-variabel itu mampu menjelaskan gitu ya. Jadi itu. Nah, begitu juga kalau misalnya 2,16. Nah, 2,16 karena dalam hal ini nilai Durbinnya dalam rentang antara dalam rentang antara apa ya? Dalam rentang antara 2,5 ya dengan 1,5 gitu ya. Maka nilai Durbinnya 2,16 terletak di tengah-tengah gitu ya. Terletak di tengah-tengah antara 1,5 ya dengan 2,5. Maknanya apa? Maknanya apa ya? No correlation. No auto correlation. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jangan lupa ya, nanti disertasinya boleh. Silakan kalau misalkan ditanya penguji eksternal kan, atau juga penguji internalnya. Mana ini uji multikolinearitasnya? Nah, sementara Bapak Ibu gunakan apa ya, Smart PLS sebagai alat analisa untuk disertasinya. Nah, jadi wajib wajib ditampilkan ya, yang namanya apa ini nilai durbinnya ya, untuk melihat autokore multikolinearitas ya, bagian dari uji asumsi klasik ya. Nah, begitu juga ya multikolinearitasnya itu ya, dengan nilai varian inflation factor. Sejauh mana terdapat hubungan antara variabel independen satu dengan independen yang lain gitu ya. Nah, karena nilai varian inflation factornya lebih kecil daripada 10 kan gitu ya. Ini ada 2, ini 2,5, ini 1,9, ini 1,098 sampai dengan 1,12 lebih kecil daripada 10 gitu ya. Maka dianggap apa ya? Kolinearitas ya, tidak terjadi kolinearitas antara variabel independen ya. Nah, ini. Jadi independen variabel itu dikatakan terkorelasi apabila ya di atas ya. Kalau di bawah tidak terkorelasi. Jadi tidak terdapat problem. Jadi lolos uji asumsi klasik. Nah, kemudian condition index. Nah, condition index di sini jika satu atau juga lebih ya melebihi dari nilai eigen value-nya gitu ya, ya lebih rendah dari satu gitu ya, itu menunjukkan ada apa ya, ada kondisi korespondensi yang besar terjadi sebagai indikator multikoloneritas. Nah, jadi boleh aja nanti gini ya, menggunakan varian inflation factor atau juga dengan condition index Bapak Ibu gunakan ya. Ya, boleh gunakan kedua-duanya ya. Atau juga PIP aja pun udah cukup gitu ya. Nah, itu condition index ya untuk uji regresi berganda ya. Kemudian residual value. Ya, QQ plot. Nah, QQ plot ini sebagai berikut. Nah, ini QQ plot ini sebagai apa ini? Dalam uji asumsi klasik. Kira-kira untuk uji apa ini, Bapak Ibu? Normalitas, Pak. Uji head normalitas ya? Atau Iya, uji Pak. hetero? Biasanya normal Kiki plot, Pak. Kalau normalitas kan namanya apa ya? Eh, boleh menggunakan pendekatan histogram, gitu kan? Iya, Pendekatan Pak. histogram itu bisa menggunakan apa ya? eh Kolmogorov Smirnov, uji KS, ya, KS ya, atau betul, Pak. juga uji scatter plot gitu ya. Nah, ini dia EQ plot gitu ya. Nah, jadi kalau kalau dalam rentang seperti ini ya normalitas ya, ya scatter ya. Ya, jadi normal theoretical kuantil. Jadi
tersaji dia di di atas apa ya, ada di atas garis dan di bawah garis gitu ya, Q plot. Jadi normalitas ada, kemudian heteronya ada, kemudian juga multikolineritasnya juga ada ya. Nah, kemudian juga menggunakan residual histogram. Nah, jadi muncul ini ya. Jadi ini memang bisa menggantikan SPSS, Bapak Ibu ya. Nah, jadi SPSS bisa kita jadikan alternatif ya. Bisa kita pakai Smart PLS sekarang. Jadi seluruh nilai residual ya terdistribusi range ya dalam garis distribusi normal ya. Nah, apabila terdistribusi tidak ada condong ke kiri, tidak ada condong ke kanan, maka dikatakan dengan normal distribution ya. Jadi normal distributionnya itu. Ya, kemudian juga residual autocorrelation plot. Nah, residual ya autocorrelation plot. Nah, jadi gambar gambar yang berbeda dari SPSS-nya ini, Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk uji autokorelasi. Jadi autokorelasi terjadi apabila nilai residualnya tidak independen masing-masing satu dengan masing yang lain. Artinya dia terdistribusi secara random. Nah, apabila terdistribusi secara random residualnya itu menunjukkan indikasinya non-presence of autocorrelation. Jadi lengkap semuanya udah ya uji asumsi klasik pada apa ini ya pada Smart PLS. Nah itulah ya, bisa kita gunakan Bapak Ibu dan nantinya untuk paper UTS silakan ya mau pakai regresi apa boleh menggunakan ini ya boleh menggunakan regresi atau juga menggunakan SEM ya untuk nilai UTS dari saya dalam bentuk paper ya bahasa Inggris. Nanti saya yang mempublikasikan atau Bapak Ibu juga boleh. Nah, itu saja dalam hal ini analisa makro minggu depan lah ya. Pak, Silakan ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu? saya Pak izin bertanya. Ya, Pak. Ini Pak mengenai uji taraf signifikansi menentukan 5% atau 10%. Jadi Ya. apakah ada ketentuan kita memilih 5% atau 10% gitu? Kalau misalnya kita memilih 5 atau 10%, apa konsekuensinya Pak gitu kan? Kemudian yang selanjutnya mengenai penentuan T-table juga Pak, yang two tiled dan one tiled gitu. Eh, itu kan Pak ada satu arah dua arah gitu. Jadi saya belum paham gitu Pak menentukan saya pakai yang two tiled atau one tiled gitu. Apakah ada ketentuannya juga Pak? Ya. Jadi dalam ini ya, dalam level signifikansi, terutama bidang ilmu sosial gitu ya. Nah, bidang ilmu sosial berdasarkan beberapa literatur gitu ya, itu menyarankan adalah alfanya 5% gitu ya. Sedangkan bidang sains ya, teknik gitu ya, atau juga sains atau uh, apalah ya, laboratorium kedokteran gitu ya, itu level signifikannya berarti 1% gitu ya. Artinya ini maknanya gitu kan, kalau 5% dengan 1% itu adalah derajat salah dari kita membuktikan hipotesa gitu kan. Ya misalnya riset farmasi gitu kan. Riset farmasi berdasarkan hasil pengujian lab dan juga penggunaan sampel gitu ya, menunjukkan bahwasanya suatu obat yang diracik gitu ya, itu berapa persen manjur, misalkan menyembuhkan batuk gitu ya. Maka ketidakyakinan terhadap suatu obat gitu ya, itu ditentukan dari level signifikansi dengan menggunakan seperangkat pengujian sampel gitu ya. Hasilnya level signifikansinya 1%, gitu ya. Artinya 99% obat itu bisa menyembuhkan batuk. Sedangkan 1% ketika minum obat, ya maka ya, obat itu tidak sembuh batuknya. Nah, itu bedanya antara 1% dengan 5%. Nah, bagaimana kalau orang menggunakan eksperimen laboratorium dengan seperangkat sampel ya, menggunakan apa ya, menggunakan
level signifikannya 5%, ya berarti makin tidak yakin ya akan suatu hasil eksperimen pengujian tadi gitu kan terhadap apa ya terhadap penguan. Ya, jadi boleh dikatakan berbahaya minum obat itu karena 5% cuman 5% bisa gagal gitu ya orang tidak sembuh gitu kan. Nah itu dampaknya gitu ya. Jadi eh, apa ya 5% maupun juga 1%, 5% untuk ilmu sosial, 10% kita nggak ada. Ya, jadi ilmu ilmu sosial itu 10% tidak direcommended ya, tidak boleh gitu ya, tidak ada gitu ya. Jadi 5% dan 1%, Pak. Ya, Satu. ya Yang Pak. kedua gitu kan one tail and two tail gitu ya. Jadi bicara one tail and two tail itu kita bicaranya adalah dari sisi apa gitu ya, dari sisi arah arah hubungan gitu ya. Jadi arah arah hubungannya hubungan positif maupun juga negatif dari hasil perhitungan T hitung maupun juga T tabel gitu ya. Nah, tetap di apa ya, mau kita arahnya negatif mau arahnya positif ya. One tail atau juga two tail. Nah, jadi dari alfa 5%, 2,5% sisi kiri, 2,5% sisi kanan dari suatu garis distribusi normal ya. Jadi hasil pengujiannya menunjukkan baik arah kiri maupun juga arah kanan, mau positif maupun juga negatif, tidak berdampak hanya melihat arah pengaruh gitu ya. Apakah pengaruhnya positif atau juga pengaruhnya negatif dari suatu hipotesa. Itu jawabannya. Makasih Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, baiknya ini nanti silakan Bapak Ibu nanti untuk UTS siap-siapkan aja gitu ya, papernya, karena saya menilainya masing-masing orang satu paper gitu ya, dan nanti kita publish gitu ya. Pak Nanti izin bertanya setelah Pak. ini. Boleh, silakan. Pak, kan kalau misalnya kan ada sebagian saya lihat di beberapa artikel, bukan artikel sih blogspot gitu Pak, bahwasanya ada yang ujinya kalau semua aplikasi ini Pak, ujinya yang reliabilitas dulu gitu diuji Pak, baru yang validitas. Karena bagian dari validitas ini adalah reliabilitas gitu Pak. Atau kita sesuai urutan validitas dulu atau reliabilitas itu dulu gitu Pak. Ya, jadi yang namanya uji validitas maupun juga uji reliabilitas dalam Smart PLS itu apabila persamaan kita itu adalah persamaan struktural, gitu ya. Nah, jadi itu ya, structural equation modeling. Nah, kalau dia kenapa ada persamaan structural equation modeling gitu ya? Ya karena kita menggunakan beberapa dimensi. Dan dimensi itu ada indikator. Nah, beda dengan regresi linear. Regresi linear tidak mengenal dimensi, tidak mengenal indikator. Yang ada apa? Variabel. Apakah variabel independen maupun juga variabel dependen. Makanya dalam regresi linear dalam Smart PLS itu kita tidak ada tadi membahas mengenai dimensi. Ya, misalkan motivasi gitu kan. Orang termotivasi ya untuk apa misalnya? Untuk kuliah apa motivasinya? Motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Itu tidak tepat diselesaikan pengujiannya dengan regresi linear berganda, tidak tepat. Tapi lebih tepat menggunakan persamaan yang namanya structural equation modeling. Kenapa? Ya karena yang namanya motivasi itu hanya bisa diukur dengan mana yang laten, mana yang tidak laten, ya, unobserved dengan observed. Nah, jadi untuk regresi berganda, ya, dalam hal ini yang namanya uji validitas, uji reliabilitas tidak ada, ya, karena dalam hal ini kita menghasilkan persamaan regresi. Apakah dia persamaan regresi sederhana atau juga persamaan regresi apa ya linear regression atau juga non linear tadi kan menurut kategorinya kan. Nah, ini ya linear regression atau juga non linear. Jadi linear regression dengan non linear regression, no validity, no discriminant validity, no reliability. Nah, itu ya. Yang ada adalah yang ada itu adalah uji statistical assumption. Itu bedanya. Jadi kalau kita mau validitas reliabilitas ya kita masuk menu yang kita pelajari sebelumnya. Ya, kita lakukan yang namanya uji persamaan ini ya struktural ya
Structural Equation Modeling. Itu saya kira. Jadi di sini nggak ada gunakan uji itu gitu Pak, uji yang lain gitu ya Pak. Tidak ada, gitu ya. Oh, oh gitu. Soalnya kan di Smart PLS yang versi 3 kan Pak, dia kan ada uji validitas diskriminan, konvergen, dan reliabilitas. Nah, sebagian kan ada yang menjelaskan bahwasannya diuji dulu reliabilitasnya, baru validitasnya gitu Pak. Iya, Apakah karena analisa kita, analisa regresi ini dia. Bukan analisa SEM. Nah, jadi bukan SEM ya. Kalau SEM, ya kan? Kalau SEM, Structural Equation Modeling, apa bedanya regresi dengan SEM? Apa bedanya? kalau SEM dia ada ini Pak, ada uji validitas terbagi-bagi, terus dia tidak menggunakan uji heteros gitu Pak. Dia Ya, menggunakan jadi uji. kalau SEM, ini kan namanya Structural Equation Modeling. Udah jelas kan? Jadi struktural, terstruktur persamaan itu, ya ada struktur indikator, ya kan? Ada struktur dimensi, gitu kan? Ini sama-sama bisa di Smart PLS. Oh, Ya, ini Smart PLS. Kan gitu. Kalau versi 3, ini tidak ada. iya. Nah, versi 3 ada. Ini versi 4, dua-duanya. Nah, ini kelebihannya versi 4. Oh iya. Nah, jadi untuk persamaan SEM, nah disinilah validity, uji validity, uji reliability. Gitu kan? Di sini tidak boleh ada validity reliability. Kenapa? Karena sudah ada classical assumption, uji asumsi klasik gitu kan. Nah, jadi yang namanya kenapa ada validity reliability? Karena terdiri dari yang namanya dimensi tadi terbentuk ya kan dari beberapa indikator. Indikatornya valid tidak, indikatornya reliable tidak, gitu kan? Maka di SEM. Nah, regresi enggak, langsung kita regres saja. Kita mau misalkan pengaruh suku bunga, pengaruh apa ya, pengaruh mata uang asing, gitu kan, indeks harga saham terhadap apa, Jakarta Islamic Index, indeks harga saham gabungannya. Apakah berpengaruh? Nah, itu lebih tepat kita ujinya regresi, jangan uji SEM, karena dia persamaannya linier, ya kan, linear regression. Kalau Bapak Ibu tambah non-linearnya, berarti pengaruh kurs mata uang asing, pengaruh indeks harga saham gabung terhadap indeks harga saham Jakarta Islamic Index dimediasi oleh yang namanya inflasi. Itu namanya non-linear. Ya, jadi yang baik itu regresi linear atau juga non-linear, tidak ada yang namanya validity dan juga reliability. Karena validity dan reliability itu untuk instrumen kuesioner. Nah, itu jawabannya. Jadi Pak, kalau SEM ini dia menggunakan datanya data cross section atau kuesioner. Kalau yang regression ini menggunakan data time series gitu Pak, atau Ya, data kalau pasti. SEM udah pasti dia menggunakan data primer bersumber dari kuesioner. Sedangkan regression itu data sekunder. Itu bedanya. Kebanyakan kalau dulu-dulu orang kan gitu kan, saya Pak menggunakan Smart PLS data sekunder gitu ya. Nah, dalam pendekatannya dianggap salah gitu ya. Maka lebih tepat apabila data sekunder kita menggunakan analisanya regresi, bukan SEM. Nah ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya kira itu saja perkuliahan kita. Dan kita lanjutkan. Ya, saya tunggulah ya papernya. Dan nantinya kita 6 atau 7 kali pertemuan ya untuk itu. Pak, Ini udah izin keberapa? bertanya Pak. Pak Ya, izin bertanya. Untuk papernya itu Pak, kan itu ada nama kan Pak, nama penulis, nama Bapak, terus nama siapa lagi gitu Pak di belakangnya? nama Apakah Prof. Andre Sumitra eh, sama Pak Sugianto sebagai hmm, Pak Saprijal siapa? Pak Yusrijal ya. baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak, ini rekaman perkuliahan kita dari pertemuan pertama belum ada dikirim nih Pak. Oh iya iya ada. Iya Ini Pak. nanti saya kirim Pak. Iya Pak, makasih Pak.
Ya, jika tidak ada, saya kira itu saja Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Selamat berhari raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama Pak. Ya, Mohon maaf juga Pak Lahir batin. ya, selamat pulang kampung ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.